Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, Bapak Haji Ali Mashuri SH.M.Hum. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Sidikmat Bapak Muhammad Agung Istiqlal SPDI. Yang sama kita hormati Bapak Pemateri dari Pokjawas Pak Kusnadi MPD. Yang sama kita hormati moderator kita Bapak Ustadz Abdul Rojak. Maaf, perlu kenalan kedua. Bapak Ketua KKM PS baik 1, 2, 3 ya. Dan juga tanpa mengurangi hormat dan takzim saya, ada Ibunda Hajah Mituti ya, pengawas di wilayah Jatiasih, dan juga rekan-rekan dan mana Umi? Pondok Melati ya. Mohon maaf nggak hafal. Ya. Rekan-rekan kepala madrasah sekota Bekasi dan ada yang mewakili ya Wakabit Kurikulum. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersilaturahim di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi lantai 5 ini. Mudah-mudahan nyaman ya Ibu Bapak ya. Ya, karena pesan Pak Kepala, pesan Pak Kasih, mudah-mudahan hari ini walaupun dokumen mah sudah biasa, tapi mungkin ada 1-2 catatan yang luar biasa atau yang belum biasa. Baiklah teman-teman ya, untuk mengawali pagi hari ini tadi udah berdoa dan macam-macam, izinkan sekelumit pantun. Belum. Katanya suruh santai ya, mohon maaf kalau nanti terlalu santai. Pagi-pagi sarapan nasi rendang disajikan dengan prasmanan. Saya ucapkan pada teman-teman selamat datang dan apa itu? Terima kasih atas atensinya saya ucapkan. Nanti belakangan pas nutup satu aja ya. Jadi langsung saja untuk materi nanti aja atau sekarang Pak Kustipanto ya. Materi dikiriminya nanti aja atau mau sekarang teman-teman? Iya. Oh gitu ya. Iya. Boleh. Udah bagus kamu. Langsung saja ya, katanya pada seneng ikan sepat, ikan gabus, dan ikan lele. Kalau tidak salah tadi sudah disampaikan sama Pak Kasih ya, terkait dengan yang pertama adanya surat dari kantor wilayah Kementerian Agama. Nah, tentunya surat dari Kanwil ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama Kota Bekasi melalui pengantarnya tanggal 22 Juli. Jadi kita sudah masuk 1 minggu ya tahun pelajaran 2025-2026 baru terbit untuk edaran penyusunan dokumen kurikulum madrasah. Kalau dari Kanwil tanggal 21 langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama Kota Bekasi tertanggal 21. Nah,
dari Kementerian Agama RI akan melakukan penyesuaian revisi KMA 450 ya. Yang mana kita ingat bersama Kementerian Agama Kota Bekasi ketika meneruskan info dan menindaklanjuti dari Kanwil tidak serta-merta langsung diadakan dalam arti kegiatan. Kalau tahun lalu KMA 450 kita ingat ya, itu terbitnya launchingnya tanggal 11 September 2024. Nah, kalau untuk tahun sekarang KMA 450 masih diperlakukan sebelum revisi KMA-nya terbit. Nah, ini catatan ya. Madrasah menyusun dokumen kurikulum tahun ajaran 2025-2026 berpedoman pada KMA 450. Jadi intinya kita masih pakai KMA 450. Nah, ini sebelum ada pertanyaan. Nah, untuk deep learning atau pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta itu bagaimana? Di antara teman-teman kemarin ada yang mengikuti launchingnya KBC di Makassar tanggal berapa? Melalui Zoom Pak Menteri Agama. Ada yang mengikuti nggak? Tanggal berapa? Ya, dicari dulu. Ya, 1, 2, 3. Ada yang ingat? Ada yang ikut? Wah, berarti saya sudah menyediakan hadiah angus dong. Iya. Ingat malam Jumat ya kemarin ya. Malam Jumat tanggal 24 hari Kamis ya, kita ada informasi untuk mengikuti Zoom bahwa pada tanggal 24 jam 18.00 ya untuk launching KBC, yang mana Pak Menteri Agama kita itu berada di Makassar. Kalau mengikuti waktu di sana kan itu sudah pukul 19. Nah, kita kan ya sambil yasinan sambil lihat tengok-tengok laptop kan, khawatir ketinggalan. Nah, itu tanggal 24 Juli 2025 launching kurikulum berbasis cinta atau KBC, yaitu perlu kita ingat-ingat, karena kalau tahun lalu KMA-nya baru tanggal 11 September. Kalau sekarang KBC tanggal 24 baru launching, pun nanti ada catatan yang mana pilotingnya baru 12 madrasah dan RA se-Indonesia. Kalau nanti ada yang sudah menerapkan atau belum, kita mengikuti surat edaran dari Kanwil. Catatannya kalau MA nanti di dokumen itu harus mencantumkan, tapi kalau di tingkat RA sampai MTS masih diberikan rukhsah. Alhamdulillah. Tapi jangan merasa rugi yang sudah belajar, nggak apa-apa. Kalau belajar udah dapat pengetahuan, nggak ada ruginya. Saya duduk aja. Ya, ini kok nggak nyala ya? Nah, untuk yang revisinya berarti kita masih menunggu ya Bapak Ibu ya. Sementara intinya dokumen kurikulum 2025-2026 masih mengikuti keputusan Menteri Agama atau KMA 450. Revisinya belum terbit ya. Iya ya. Kita udah ada kemajuan sebenarnya di Kaldiknya bulan Mei itu udah terbit. Dulu kita menunggu-nunggu kalender pendidikan, bahkan masih sampai bulan September, Oktober baru terbit. Padahal tahun pelajaran dimulai di paling tidak minggu kedua di bulan Juli. Nah, untuk verifikasi dokumen kurikulum tadi sudah disampaikan.
dari tingkat RA sampai MTS oleh si pendidikan madrasah, dan pengesahannya oleh Bapak Kepala Kantor. Nah, ini termasuk salah satu perbedaan ya. Tahun lalu pengesahannya oleh Kepala Kantor Kementerian Agama AM atas nama Bapak Kasih. Kalau sekarang nggak usah pakai AM, berarti langsung oleh Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Itu salah satu perbedaannya. Nah, titi mangsa pengesahan dokumen pada rentang tanggal 2 sampai 12 Juli. Mungkin teman-teman nanti menanyakan mau milih tanggal berapa. Sudah ada catatannya, selain hari Sabtu dan Ahad dan Minggu. Pilih di antara tanggal 2 dan sampai 12 Juli. Berarti kita ngitung waktunya mundur. Tinggal pilih untuk di pengesahannya. Nanti ada penjelasan di timeline-nya, baik untuk tanggal verifikasi di dokumen sama verifikasi real, baik untuk ke pengawas dan ke kasih. Nah, untuk yang nomor 6 saya kira tidak usah ya, karena untuk yang MA itu alhamdulillah sudah selesai dan dihadirkan langsung dari Ibu Kating kurikulum dari Kanwil, yaitu oleh Ibu Widya ya. Tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 31 ya, salah. Nah, bagi madrasah yang melaksanakan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 tadi juga sudah disampaikan ya, maka dibuat dalam satu bagian yang tidak terpisahkan. Apakah di teman-teman masih ada yang menyelesaikan kurikulum 13 khususnya mungkin di kelas 9 ya? Masih ada? Nah, itu termasuk beda juga dengan tahun yang dulu ketika kita mengalami COVID. Nah, kurikulum daruratnya ya diselesepin atau disatukan gitu. Nanti begitu juga yang depannya dokumen kurikulum Merdeka, yang belakang dokumen kurikulum K13, jadi satu banner saja. Ya lumayan lah, nggak olok untuk jilid juga kan gitu. Toh nanti kalau sampai ke Kemenak juga jangan dijilid dulu ya. Yang namanya manusia kadang ada baik ya, walaupun satu kata mungkin satu huruf, kalau kelihatan ada yang salah kayaknya nggak enak, apalagi kalau sampai ada coretannya gitu. Nah, kalau madrasah yang masih menggunakan kurikulum 2013 tahun 2025-2026 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, itu dia dokumennya disatukan. Tapi kalau untuk MTS negeri ya, atau ada lagi mungkin yang madrasah yang sudah merdeka semua kelas 7, 8, 9. Menurut Anwar mungkin belum, kelas 9 juga ya Ustaz ya? Iya. Oke, nah ini kita berangkatnya dari sini, dari edaran Kanwil nomornya B1513 tertanggalnya 21 Juli, ditindaklanjuti di Kementerian Agama Kota Bekasi tanggal 22 Juli. Ya, ini nanti untuk sistematikanya kalau di atas tadi belum keseluruhan penjelasan sampai detailnya, saya kira di sistematika juga tidak terlalu banyak perbedaan. Biasa dimulai dari cover kurikulum. Nah, ini ada surat Kepala Madrasah untuk permohonan pengesahan dokumen kurikulum. Lembar pengesahannya tadi sudah disampaikan menggunakan op madrasah. Bedanya kalau yang negeri menggunakan kop Kementerian Agama, kalau yang madrasah milik masyarakat diberikan wewenang untuk menggunakan logo madrasah masing-masing ya.
lembar verifikasi pengawas, titik mangsa sebelum titik mangsa lembar pengesahan. Nanti insya Allah ada timelinenya. Dan itu sebelum ada pertanyaan juga ya, kalau di tanggal 13 itu nanti udah diplot, karena untuk tingkat RA sudah lebih dahulu sosialisasinya, malah mengambil tanggalnya yang terakhir. Jadi yang masih kosong tanggal 11, 12, nanti tinggal MTS-nya yang tanggal 11, misalnya MI-nya tanggal 12, itu nanti bisa dijadikan kesepakatan. Nah, untuk teknisnya saya kira nanti diserahkan ke KKM masing-masing, seperti itu ya. Dan sebagai catatan, karena tahun lalu, ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kenapa? Tahun lalu, walau sudah dikumpulkan ya bahasanya ya, oleh KKMTS, itu ada yang keterewal. Nah, ketika mau akreditasi, ada baru pengesahannya kemana? Nah, itu dia. Mudah-mudahan tidak ada lagi, karena sekarang bukan suatu apa ya bahasanya, diancam atau memang anjuran nanti untuk verifikasi sebaiknya itu dan harus sudah jadi bendelan kurikulumnya. Kalau dulu pernah kan cuma iwir-iwir lembar pengesahan dikumpulkan ya untuk kepala madrasah, pernah ya Ustadz ya, di yang waktu di gedung di Muhammadiyah, pernah di KKM 1. Nah itu nanti untuk kita pahami bersama, mudah-mudahan di tanggal verifikasi yang ditentukan nanti sudah jadi semua. Tadi sudah didata ya, udah ada berapa ya, 30% mudah-mudahan yang sudah jadi. Ya. Nah, selanjutnya kata pengantar biasa, daftar isi, daftar lampiran. Kalau pada contoh seperti di kata pengantar, misalnya teman-teman mau membuat versi yang berbeda, monggo. Nanti ada bisa lebih cepat ketika kita minta bantuan AI misalnya atau grok.com. Itu contohnya sudah ada Bu, ngapain misalnya bikin-bikin yang susah-susah. Kalau ingin buat yang lain seperti nanti di latar belakang dan sebagainya ya, nanti untuk teknisnya kalau teman-teman sudah biasa mencoba dan yang belum mencoba, nanti kalau yang sudah sering mencoba biar lebih lancar, kalau yang belum mencoba supaya berpengalaman. Karena kita ada fasilitas untuk sekarang bahasanya bukan edit lagi, udah nanya langsung jawab gitu ya. Nah, daftar lampiran disertakan. Nanti untuk bab 1 pendahuluan ada latar belakang, landasan yuridis dan karakteristik madrasah. Nah ini analisis karakteristik madrasah berdasarkan data real kondisi madrasah. Nah ini tentunya masing-masing madrasah, antara satu madrasah dengan madrasah yang lain itu berbeda kondisi madrasahnya. Iya. Nah bab 2, visi, misi dan tujuan, kalau bisa ditinjau kembali. Per tahun nggak apa-apa, 2 tahun Bu, baru kemarin baru ditinjau kembali. Tapi setidaknya setiap peninjauan visi madrasah itu ada bukti, yaitu ketika kumpulnya TPKM ya, tim pengembang kurikulum, stakeholdernya ya, baik camat, yayasan, guru dan pihak terkait, pada waktu pertemuan untuk peninjauan ulang visi madrasah itu ada buktinya, dari mulai adanya apa? Undangan, iya. Ada duit, harus ada duit, iya. Satu apa? Iya. Duit. Ada yang pernah mendengar? Iya. Ada absen, ada undangan, terus apa lagi? Iya, pokoknya gitu ya. Dari mulai ada undangan, ada dokumennya, dokumen dan dokumentasi sekarang tuh penting. U-nya undangan, I-nya
apa ya? Ini mah karangan bebas. T-nya jangan in transport. Nah, udah ada yang nyebut. Ya pokoknya ada undangan, ada daftar hadir, ada dokumentasi. Nah itu tertanggal berapa ya. Lanjut, nah untuk tujuan pendidikan nasional masih dicantumkan visi madrasah ya, sampai ke indikator visinya, misi madrasah, tujuan madrasah, program unggulan atau strategi pencapaian tujuan dan profil madrasah. Ada yang menjelaskannya atau di dokumen yang panjang banget, kalau saya kira ya sesuai dengan keadaan madrasah. Nah, untuk bab 3, struktur muatan kurikulum dan pengorganisasian pembelajaran, tadi di depan juga sudah disampaikan, masih nama kurikulumnya kurikulum merdeka. Walaupun KBC sudah launching, tapi kita belum menggunakannya. Tapi kalau teman-teman guru, teman-teman sudah ada yang menguasai, sudah memahami, ketika mau praktik membuat rencana pembelajaran atau modul pembelajaran, itu sah-sah saja. Kalau kita melihat temanya, itu insersinya ya hampir 80% seperti di P5RA. Karena kayak di KBC itu dari tema cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, pada diri sendiri, lingkungan, sesama, dan bangsa dan negara. Nah itu di P5RA kan ada sebenarnya ya. Ya cuma itu karena memang kebijakan dari Pak Menteri Agama ya, namanya kurikulum berbasis cinta. Untuk intrakurikuler ya, struktur kurikulumnya masih sesuai, masih menggunakan KMA 450 tahunnya 2024. Kurikulernya P5RA, karena ada yang sudah menanyakan gitu, P5RA masih dipakai tidak? Ketika kita masih acuannya KMA 450 berarti masih digunakan. Nah, ada program pendukung, pengaturan beban belajar, strategi pembelajaran, asesmen atau penilaian pembelajaran baik formatif, sumatif. Nah, ini dia untuk yang kelas 9-nya masih menggunakan kurikulum 2013, berarti ya penjabarannya ada kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, dan muatan kurikulum. Nanti untuk kalender pendidikannya jangan lupa diganti. Yang kemarin masih 2024-25, sekarang menggunakan kalender pendidikan 2025-2026. Iya, saking semangatnya, ngepet yang tahun lalu, kelewat. Kita jadi pasukan Kopassus. Nah, iya, copy paste, ada yang lupa, hapus gitu. Iya, semangat banget. Nah, untuk penutupnya, ini ada pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional, evaluasi kurikulum, dan kesimpulan. Kalau udah sampai kesimpulan, udah selesai, tinggal ditambahkan lampirannya, SK TPKM. Nah ini masih ada, kalau tahun lalu, mudah-mudahan ini sebelum difinalkan, untuk tanggal SK TPKM itu lebih mudah dari tanggal verifikasi dan penerbitan pengesahan kurikulum. Berarti sebelum bulan Juli, minggu kedua, kan mepet banget. Sedangkan titik masa verifikasi secara dokumennya itu di bulan Juni. Masa iya sih diverifikasi dulu baru tim yang membuat kurikulumnya belakangan. Nah itu nanti mohon diteliti gitu ya. Jadi berkembang sebelum tumbuh ada gitu. Nah ada SK Tim Teaching Project P5RA, SK Pembina Program Ekstrakurikuler, pengaturan jam pembelajaran, pengembangan diri,
contoh ATP, alur tujuan pembelajaran, contoh rencana pembelajaran, contoh rencana pembelajaran berbasis proyek, dan lampiran lainnya. Jadi sebelum ada pertanyaan, Bu, udah pakai modul ajar RPP sama modul ajar apa bedanya? Ya, kalau udah menggunakan istilah modul ajar boleh. Nah, ini nanti contoh covernya. Di sini ada keterangan bahwa untuk madrasah negeri menggunakan logo Kementerian Agama, yang swasta menggunakan logo madrasah masing-masing. Nah, untuk di sini perlu menjadi perhatian bersama. Nanti sesuai di sini kurikulum, jangan pakai ibtidaiyah garis miring madrasah sanawiyah, jadi langsung madrasah sanawiyah, iya, Nurul Anwar misalnya. Karena yang MA ini kemarin jadi bahasan lagi, orang MA sama MI itu jauh, nggak tahu salah ketik, padahal yang seperti ini kan saya kira udah melalui editingnya udah berapa kali, masih ada yang keliru. MI saking semangatnya jadi pasukan Kopassus, iya. Nah, ini nanti juga kantor Kementerian Agama Kota Bekasi Madrasah Sanawiyah tahunnya 2025. Nah, untuk pengesahan dokumen kurikulum yang sudah ditentukan tanggalnya, ya ini menggunakan kop madrasah, titik mangsanya. Nanti bisa jadi misalnya KKM 1, 2, dan 3 mau berbeda atau mau ada rapat lanjutan persetujuan tentang tanggal, atau mungkin ada masing-masing madrasah berbeda, itu monggo kerso ya. Tapi lebih enak kan tanggalnya, kalau misalnya minimal 1 KKM itu sama tanggalnya, atau untuk membedakan dengan KKM 2, KKM 3. Tapi lebih enak ya karena tanggalnya ya pilihannya 3, yang RA sudah, MIMS berarti tinggal 2 pilihan. Oke. Iya. Nah, untuk RA MIMTS tadi sudah kita sampaikan juga, termasuk perbedaannya yaitu sekarang pengesahannya langsung Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Kalau Madrasah Aliyah itu dikirim file dulu, terus dibawa ke Bandung, walaupun beliau yang datang kemari, tapi yang tanda tangan adalah dari Kanwil. Ya, ini contoh lembar pengesahannya nanti mengikuti seperti ini aja. Jadi berdasarkan hasil telaah dan kajian tim pengembang kurikulum langsung madrasah sanawiyah, dengan perhatikan dan selanjutnya mempertimbangkan komite dan seterusnya, pisahkan dan dinyatakan sampai tahun pelajaran berikutnya. Di sini ketua komite madrasah ya, ini langsung Kota Bekasi ya, ketua komitenya, dan mengesahkan langsung Kepala Kantor Kementerian Agama. Insya Allah nama dan NIK-nya sudah ini ya, sudah sampai ke kita. Kalau memang ada yang masih perlu bantuan untuk nomor NIP dan nama lengkap Bapak Kepala, nanti bisa difasilitasi melalui info di KKM. Nah, ini ya. Selanjutnya sistematikanya saya kira sama ya, tadi sudah. Yang penting isinya, kalau di kurikulum Merdeka itu sampai 7 indikatornya. Kalau di kurikulum 13 diringkas hanya 3. Oke, lampirannya sama. Ini sudah. Nah, ini pengesahannya berarti sudah selesai. Ibu Bapak yang berbahagia, 1 file sudah. Nah, perlu kita telaah lagi untuk jadwal lini masa dokumen kurikulum. Kemarin ada revisi ya, karena 1 tanggal sudah di plotting, makanya ini nanti tinggal kesepakatan
tempatnya dan bagaimana supaya tidak semerawut gitu ya. Di tanggal 16 sampai 18 Juni nanti kesepakatan teman-teman di KKM. Saya kira tidak perlu saya jabarkan semua ya, yang mesti verifikasi dari pengawas, dilanjutkan verifikasi kasih Pemad. Itu nanti lembar verifikasinya, contohnya kalau untuk verifikasi pengawas, di bawah pojok kanan itu nama pengawas saja tanpa nama kepala madrasah. Tapi kalau yang verifikasi dari Pak Kasih, karena beliau melibatkan staf, nanti untuk namanya bisa jadi itu berbeda. Kalau tahun lalu punten dikosongi, nanti ketika diverifikasi oleh pihak staf dari Kasih kita itu tanda tangan dan nama manual. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada update info untuk bagian KKM 1 misalnya boleh nih, KKM 2 Pak II, KKM 3 misalnya Pak Agus, ya nanti berarti menunggu info dari Pak Kasih yang mesti menyediakan lembar verifikasinya itu 2 macam. Yang pertama verifikasi dari pengawas, yang kedua dari Kasih Dikmat. Nah, untuk penentuan tanggal lembar pengesahan saya kira sudah ya. Dan selanjutnya perbedaan di tanggal real dan tanggal di dokumen itu yang perlu kita teliti kembali. Oke. Yang selanjutnya saya kira untuk lembar validasi. Nah ini dia, untuk rekomendasi ini sekarang ada 2 macam, kita ngikuti yang baru ya. Nah kalau untuk instrumen validasinya dimulai dari identitas madrasah, alamat, hari tanggalnya ini nanti disepakati, terus sampai ke item nomor halaman sampul, surat permohonan pengesahan, lembar pengesahan, lembar rekomendasi dan validasi, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, sampai ke bab 1 pendahuluan ada latar belakang, landasan yuridis dan karakteristik madrasah. Mudah-mudahan nanti di dokumen yang teman-teman susun itu terpenuhi. Sampai ke bab 2 ada visi, misi, dan tujuan madrasah. Dilanjut ke program unggulannya itu ditampilkan atau di dalam dokumen kurikulumnya itu ada. Masa iya nggak ada? Justru itu nanti yang lebih uniknya dari madrasah teman-teman. Untuk profil madrasahnya. Sampai ke bab 3 struktur dan muatan kurikulum ya. Ini kurikulum Merdeka ada intra, ko, dan ekstra kurikuler seperti biasa, program pendukung, pengaturan beban belajar, strategi pembelajaran, dan sampai ke asesmen. Nah untuk komponen kurikulum madrasah ya, yang kurikulum Merdeka ini yang 13 ini ya. Iya, yang 3 tadi depan berarti dikurang sinkron, maklum. Nanti direvisi lagi. Untuk kaldiknya jangan lupa 2025, 2026 sampai penutup. Nah ini mudah-mudahan ada semua sampai ke lampiran. Nah nanti ada catatan dari validator. Dokumen sudah layak disahkan, dokumen dapat disahkan dengan catatan. Punten, kalau di saya berlaku nanti kirim file dulu, saya kirim di Google Drive. Monggo nanti kalau di wilayah lain atau teman-teman pengawas lain. Kenapa saya ambil jalan seperti itu? Supaya tidak langsung pada hari itu mengoreksi sejumlah dari madrasah dampingan pengawas masing-masing. Mudah-mudahan nanti
di teman-teman itu memahami. Kalau sudah selesai atau nyicil Bu, saya udah sampai bab 3, bab 4 saya kirim dulu, nggak apa-apa, berarti memperingan pekerjaan saya ya. Nah ini nanti dipilih tanggal 16, 17 dan 18 ya, salah satunya. Ini contohnya begini, jangan ditulis 16 sampai 18, pilih salah satu. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kop madrasah permohonan pengesahan dokumen bunyinya sudah ada contohnya ya, seperti ini. Dilanjut dengan untuk kop madrasah ini pengesahannya juga pilih tanggal antara tanggal 2 sampai tanggal 12 selain Sabtu dan Minggu. Ya, ini sudah ada nama Bapak Kepala Kantor dan nicknya insya Allah udah valid. Oke ya. Nah, untuk template-nya sebelum ada pertanyaan, nah ini untuk pembelajaran mendalam deep learning dan kurikulum berbasis cinta. Kalau teman-teman sudah membuat ya, kalau mau dilampirkan kan berarti nanti bisa mempengaruhi untuk sampai ke proses pembelajarannya. Kalau misalnya yang belum, nah tadi disampaikan di awal dari tingkat RA sampai MTS, baru yang piloting 12 madrasah RA se-Indonesia ya. Nih, nah langsung permohonan pengesahannya yang dicontohkan ini seperti ini, seperti yang tahun lalu saya kira ya, masih sama. Dan untuk kop madrasah jangan lupa kop madrasah masing-masing jangan kepingin mencantumkan logo Kementerian Agama yaitu berlaku untuk yang negeri. Ini ada rekomendasi pengawasnya juga ya, nama nanti saya kira untuk teman-teman sudah hafal ya kalau untuk data pengawas masing-masing. Kalau tahu mungkin nanti berkomunikasi langsung dengan pengawas teman-teman sekalian. Nah ini untuk contoh validasi tadi sudah ya. Selanjutnya nah, tadi saya sampaikan untuk kata pengantar misalnya redaksinya tidak mau seperti ini boleh ya, yang mesti nanti didukung ya untuk menyampaikan terima kasihnya ini dimulai dari Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasih, pengawas, ketua dan pengurus komite. Bu, kalau saya ada misalnya mau penghargaan buat yayasan ya apa-apa, itu kan hak masing-masing gitu. Kalau memang sudah biasa ada untuk item untuk yayasan. Kalau ini kan yang lakunya ya itu yang dicontohkan. Untuk daftar isi, saya kira nanti untuk halamannya kan berarti disesuaikan dengan konten ketika teman-teman sudah menyusun. Kalau secara teknisnya keilmiahan ada rumus ya untuk pembuatan daftar isi yang langsung. Kalau tidak manual, saya kira ini sudah. Nah ini nanti untuk lampirannya jangan lupa lampiran untuk capaian pembelajaran yang muatan lokalnya ATP-nya itu juga dicantumkan atau disertakan ya. Nah ini sampai mulai dari pendahuluan dan seterusnya. Kalau ada contoh yang seperti ini, teman-teman nanti misalnya sudah mendapat contoh, kalau yang merah itu nanti diganti karena Permendikdasmen nomor 10 itu sekarang sudah diganti dengan nomor 12, ada pembaruan lagi 2013 itu berganti sampai ke CP terbaru pun sudah diganti. Nah ini ya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan usia dini, jenjang dasar dan menengah. Nah yang ini sudah tidak dipakai keputusan Dirjen karena
3211/2022 tentang CPPAI dan bahasa Arab sudah berdasarkan dengan yang baru. Ini juga yang merah nanti dihapus saja ya. Sudah yang baru sampai KMA 450-nya jangan lupa. Nah, ini yang terakhir itu ada keputusan ketua yayasan atau kepala madrasah nomornya tentunya di tahun 2025 ya. Kalau tahun 2024 secara hierarki ilmiahan peng-SK-an itu ya idealnya tiap tahun dibuat dan diperbarui. Karakteristik madrasah nanti disesuaikan dengan madrasah teman-teman sekalian. Oke, ini sampai ya pokoknya kalau menggunakan, bukannya kita tidak percaya dengan aplikasi ketika misalnya mengetik dengan replace itu kadang masih ada ketinggalan. Makanya ketika kita jadi tim editor ya harus teliti juga ya, diteliti satu persatu gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk asesmen awal nih untuk BTQ rata-rata di madrasah teman-teman itu ada BTQ ya. Iya. Nah, ini nanti dituliskan hasil awalnya. Kalau mungkin punten banget ada yang di tahun pelajaran baru ketika di PPDB ada yang nggak melalui tes awal atau tes BTQ. Nah, untuk mengetahuinya kemampuan baca Al-Quran berarti nanti itu sudah langsung terjun di dalam kelas. Setidaknya ada bukti ya untuk hasil asesmen awal. Nah, ini insya Allah ya, karena jangan sampai ada yang kurang terdeteksi punten, walaupun di luar dugaan ada satu madrasah yang memang kalau di ABK itu kan tidak boleh ditolak, tapi kadang madrasah keberatannya apa ya, mungkin teman-teman paham lah, karena dari fasilitas, mungkin dari tekniknya ya itu kurang bisa mengcover semua ketika ada ABK atau anak yang berkebutuhan khusus itu di madrasah kita. Nah, ini perlu kalau memang sanggup ya difasilitasi, kalau belum ya itu kembalinya mungkin ke madrasah teman-teman atau dikonsulkan juga di yayasan. Nah, kalau untuk yang biru ini sudah diganti ya, tinggal nanti teman-teman mengganti yang merah disesuaikan gitu ya. Saya kira ini panjang banget sampai berapa halaman. Nah, nanti untuk kelengkapannya diteruskan oleh Pak Kusnadi ya. Saya kira untuk isinya masih sama dengan tahun kemarin, hanya saja perbedaan prinsipnya itu yang jangan dilupakan. Tujuan pendidikan nasional masih mengacu dari Undang-Undang Nomor 20/2003 ini masih ya. Nah, itu juga diadopsi nanti di pembelajaran mendalam ya, yang sehat, kesehatan ini ambil dari sini. Visi madrasahnya jangan lupa nanti ketika meninjau kembali di SK di lampirannya dicantumkan. Oke. Tujuan madrasah ini hanya contoh-contoh saja, kalau bisa disesuaikan dan sesuai dengan visi. Nanti ada praktek insya Allah sama Pak Kusnadi ketika kita mengupload visi misi madrasah di ChatGPT, kita ingin penjabaran daripada tujuan madrasah itu nanti udah matching gitu. Kita tinggal edit sedikit ya. Program unggulan dan strategi pencapaian tujuan juga nanti disesuaikan. Saya kira untuk madrasah ibu dan bapak itu berbeda-beda. Ada yang punten apatis atau
KSN, OSN. Nah itu untuk madrasah yang maju aja. Semuanya berhak ya untuk madrasah diikutkan. Apalagi kalau dari awal itu sudah ada program ya untuk peningkatan baik di kompetensi gurunya maupun di potensi peserta didiknya, baik nanti yang akademik maupun non akademik. Oke. Ke profil madrasah nanti dijelaskan. Nah ini untuk membedakan karena kayak di inputan di MSGTK di Pak Agus ya, nama madrasahnya sama. Untuk siap ID-nya, MPSN-nya yang berbeda. Nah itu nanti bisa membedakan data. Oke, dilanjut diisi semua, disesuaikan status kepemilikan ya, hak milik sendiri atau wakaf. Wakafnya ada juga, sertifikatnya kalau sudah ada dijelaskan, kalau belum ada terus hak guna bangunan. Karena saya mendapat informasi dan ya tahu sendiri bahwa ada salah satu dua madrasah yang memang untuk madrasahnya itu masih pinjem atau menumpang di gedung yang milik bukan milik sendiri. Nah, rekapitulasi data peserta didik 3 tahun terakhir, sekarang 2025 berarti hitung mundur ke belakang 2024, 2023. Nah, profil pendidik dan tenaga pendidikan, jika ada PNS, nah ini dijelaskan di data GBPNS-nya. Kemarin juga muncul pertanyaan, ketentuan untuk wakil kepala jika siswanya di atas 100, di bawah 100 itu tentunya berbeda jumlah wakanya. Kalau lengkap kan ada waka bidang kurikulum, sarpras, humas, kesiswaan, apalagi? Iya, BK ya. Iya. Nah ini. Jumlah pendidik selain kepala dan wakil, jumlah pendidik sudah sertifikasi di data, jumlah pendidik invasi, jumlah pendidik berkualifikasi belum S1 ya, tapi sudah membantu. Nah ini juga nanti di data sendiri. Kalau jumlah pendidik yang berkualifikasi S2, S3, serta jumlah tenaga pendidikan khusus yang tidak menjabat sebagai pendidik. Ada juga ya di salah satu madrasah merangkap, ada yang TU tapi ngajar gitu ya, ada juga. Nah untuk rekapitulasi data orang tua peserta didik, nah data pekerjaan orang tua ini kan di data di awal ketika di PPDB saya kira ya untuk pekerjaan orang tua juga udah udah didata. Data pendidikan orang tua juga sampai kepada data penghasilan orang tua. Data tamatan, lanjut ke prestasi madrasah. Kalau tidak ada, nah ini contohnya nih prestasi madrasah dari 3 tahun atau 2 tahun ke belakang ya. Nah ini disampaikan di sini dari tahun 2000 kan, kalau 3 tahun ke belakang berarti karena 25-nya mungkin belum ya, baru separuh, berarti terhitungnya dari 22, apa-apa iya. Itu disebut kerjasama dengan pihak luar juga ya, baik untuk instansi pusat, provinsi, kabupaten sampai kecamatan dan desa. Nah baru-baru ini kan untuk kayak di sekolah ramah anak, madrasah ramah anak, adiwiyata gitu ya, yang kesiapan dan belum siap, kalau memang sudah direkomendasikan ya siap, gitu aja ya. Karena kelebihan dari madrasah yang ramah anak itu orang tua itu nggak khawatir kayak semacam nanti bullying, nanti kekerasan, itu udah jaminan insya Allah ya. Nah ini untuk struktur kurikulumnya sesuai KMA 450 masih terdiri dari intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, masih sama. Jadi kalau seandainya di teman-teman di madrasahnya menambahkan jenis ekstrakurikulernya, itu berarti nanti ditambahkan ya.
Terus untuk yang kurikulum 2013 kalau masih dilaksanakan, ini yang merah untuk kurikulum ini berdasarkan SK ini berarti diganti karena ini kepala dinas ya, kita mengacunya pada Kementerian Agama ya. Di teman-teman ada yang muatan lokalnya bahasa Sunda? Ada? Ayah. Nah, itu jangan kelewat nanti bahasa itunya orang di Jawa Barat, bahasa Sundanya ternyata tertulisnya Jawa Tengah misalnya gitu. Nah itu ya. Nah, oke, untuk struktur kurikulumnya masih sama, paling nanti tinggal kalau misalnya di fasilitator terus untuk di kegiatan yang kurikulum merdeka untuk di P5RA, kalau sudah misalnya ada teman guru yang ingin berpengalaman walaupun bukan ngajarnya di pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, IPS, PJOK, Informatika, nanti tergantung dari rombelnya juga. Saya kira itu sudah diberikan pemahaman dari tahun lalu dan teman-teman sudah melaksanakan semuanya gitu ya. Oke, ini ke strukturnya, terus sampai ke kurikulernya. Nah ini tahunnya. Kalau sampai halaman 82 kayaknya sampai zuhur ini. Nah ini untuk tabelnya saya kira masih sama ya. Nah, oke. Tema yang diambil mungkin nanti ini kalau di teman-teman yang sudah kelas 7, kelas 8 kurikulum merdeka untuk di P5 temanya yang sudah diambil supaya berpengalaman. Yang kelas 8 berarti temanya berbeda ketika yang sudah diambil dipilih di kelas 7 seperti itu ya. Oke. Nah ini untuk penjadwalannya, kalau kemarin sistem blok misalnya mau diganti, yaitu juga nanti yang penting data atau di dasar dokumen kurikulumnya itu sesuai dengan pelaksanaan di lapangannya ya. Program pendukungnya ya, lanjut. Disesuaikan, jangan nanti dicantumkan di dokumennya ada tapi kenyataannya tidak ada. Nah itu nanti yang jadi tidak sinkron. Saya kira untuk pembiasaan juga, nah ini boleh nanti karena sekarang untuk pembiasaan bisa ditambahkan, sebenarnya di madrasah teman-teman juga sudah melaksanakan ya. Kayak misalnya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu kan sudah ya. Tinggal nanti di istilahnya menggunakan itu. Berarti secara tidak langsung juga kita sudah menginsersikan pembelajaran dalam atau di learningnya dengan olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga dengan senam bersama ya misalnya seperti itu ya. Strategi pembelajaran. Nah ini dia nih. Kalau memang KBC-nya belum dipakai ya udah ini yang merah nggak usah dipakai. Strategi pembelajarannya ini yang merah-merah berarti nggak usah ya. Lanjut untuk ke nih yang merah banyak banget karena penerapan KBC-nya sampai beberapa halaman. Nah, untuk ruang lingkup satuan pendidikan juga disesuaikan nanti. Kalau yang biasa menyusun punten kan ada ya kepala madrasah minta bantuan untuk TPKM-nya dari Wakabit kurikulum ya, karena Pak Kepala Madrasah atau Ibu Kepala Madrasah nggak bersinggungan langsung, ngetik langsung di dokumen ini, tapi setidaknya nanti kalau yang Bapak Ibu Kepala Madrasah hari ini hadir, setidaknya untuk meneruskan informasi terkait dokumen kurikulum supaya tidak simpang siur, disesuaikan dengan template yang surat edarannya asli dari Kanwil gitu. Toh nanti misalnya ada perbedaan sedikit-sedikit, nah itu yang perlu didiskusikan dalam kelompok atau mungkin di KKM masing-masing gitu ya.
teknik asesmen saya kira juga masih sama ya untuk pelaksanaannya, baik nanti secara tertulis, lisan, sampai ada pengumpulan untuk portofolio, pengolahan hasil asesmennya. Ada juga kayak yang kemarin yang baru mencoba tahun kurikulum Merdeka membuat rapot P5-nya itu kebingungan. Saya kira itu terselesaikan juga dengan sering kita berkomunikasi atau belajar dari sambil berjalan gitu ya. Orang yang dari pemerintah pun di awal kita supaya ATM kan boleh mengamati, tiru, nah baru modifikasi gitu. Kita boleh meniru dulu yang sudah ada gitu, mencontoh. Nah ini untuk pengolahannya saya kira nanti teman-teman walaupun kerjasamanya dengan OPEK ya, tapi jangan punten sama sekali kepala madrasah tidak mengetahui untuk sistem atau teknik yang dipakai di madrasah ibu bapak. Oke ya. Nah ini sampai kurikulum 2013 sudah biasa dari mulai kerangka dasar kurikulumnya sampai selesai. Landasan sosiologisnya dijabarkan, landasan psikopedisnya, landasan teoritisnya juga dicantumkan juga. Jangan sampai di realnya masih ada menggunakan kurikulum 2013 tapi dokumennya tidak ada, atau sebaliknya yang kalau sudah menggunakan kurikulum Merdeka semua tapi pada prakteknya masih ada menggunakan kurikulum 2013 gitu. Saya kira ini ya Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan sebagai ulasan di awal, walaupun saya percaya ini bukan hal yang baru, tapi setidaknya kalau kita tahu ruhnya dokumen kurikulum itu untuk apa ya sebagai dasar ya pelaksanaan di madrasah teman-teman ya, kita nggak usah terlalu jauh. Nah mungkin nanti ada perbedaan kalau yang sudah melaksanakan ada menambahkan coding, nah itu kan terkait dengan bos kinerja, nah itu kayaknya belum gitu. Sudah ada pelajaran informatika. Kalau dulu kita simpang siurnya ini masuk di kelompok B, masuk pilihan, nah ada atau tidak. Nah ini di sini sudah ada kesehatan. Nah ini yang merah berarti nanti dihapus ya, gitu. Muatan lokalnya nanti disesuaikan ya. Nah di madrasah ibu bapak. Untuk kaldiknya jangan lupa nanti ini untuk mengatur jalannya atau waktu untuk pembelajaran. Kalau di madrasah teman-teman masih ada yang masuk siang, bisa jadi itu realnya itu pasti berbeda ya, karena kalau udah waktu siang itu habis zuhur itu berasa cepat banget, bisa jadi nggak nyampe berapa menit 1 JP-nya kalau di tingkat MTS 40, iya. Apalagi kalau udah pada asar udah main bel aja misalnya gitu. Iya, nah itu yang jadi korban. Tapi setidaknya real ya gitu, insya Allah. Kalau masih ada yang masuk siang nggak? Masih ada yang pagi dan siang? Nggak ada? Iya, iya, iya. Tapi masih ada karena ya itu alasannya masih kurang ruang kelasnya, iya. Kayaknya sudah. Nah ini sampai template pedoman kaldik sama. Nah nanti untuk contoh template pembuatan program unggulan akan dijabarkan oleh Pak Kus ya, serta pembuatan latar belakang biar nanti satu dokumen kurikulum yang sebagai contoh itu enggak diedit, enggak dicontoh semua madrasah yang di Kota Bekasi itu sama semua ya. Saya sampaikan karena sekarang ada fasilitas untuk semacam aplikasi ya, diberi kemudahan, dan kita harapkan teman-teman kalau di MSGTK dulu Simpatika sekarang sudah ada penjabaran kita supaya meningkatkan kompetensi kita minimal 1 semester itu sudah ada 1 sertifikat
Jadi teman-teman untuk pintar, walaupun udah pernah ikuti semua nggak apa-apa, itu kesempatan, karena kalau yang menyebar di online sekarang sampai ke sertifikat, buntut-buntutnya infak, buntut-buntutnya untuk sertifikat yaitu ada kita TF walaupun berapa rupiah. Tapi kalau untuk pintar kita menyediakan internet saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang. Saya kira hanya menyangatkan saja ya, karena memang ini sudah biasa. Perbedaannya tadi sudah saya sampaikan di awal. Mudah-mudahan nanti ke prosesnya menindaklanjuti dari agenda Kementerian Agama ini, Ibu Bapak mengalami kemudahan ya. Kita semua tidak ada kendala sampai ke proses pengesahannya. Nanti kalau ada hal yang perlu didiskusikan, saya kira nanti di sesi akhir saja, atau bila perlu sudah kita pahami bersama, jadi tidak ada pertanyaan atau hal yang perlu kita diskusikan. Oh ada, ya nanti ya disimpan dulu Ustadz ya. Iya. Tadi ada yang pantun satu aja deh ya. Berarti udah ditutup nih. Kak Irian diajak Aura kasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.